Lantaran bersama tim kuasa hukumnya, putrinya sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Selain itu, Andre Rosiade juga menegaskan jika rumah tangga Zize dan Arhan tetap masih baik-baik saja dan tidak terganggu sedikit pun dengan kabar miring itu. Naik turun kehidupan tengah dihadapi sederet artis dan juga pesohor tanah air. Mulai dari kisruh rumah tangga yang berujung perceraian, dugaan mendua hati, hingga terjerat kasus hukum akibat narkoba. Dan inilah kasus artis yang jadi sorotan mulai dari terkuak pemicu Ruben Onsu ceraikan Sarwenda, serta cara makan Sarwenda yang jadi sorotan setelah operasi, hingga Andre Rosiade yang angkat bicara terkait tudingan selingkuh yang menyasar putrinya Aziza Salsa. Berikut kisah-kisahnya. Terkuak pemicu Ruben Onsu ceraikan Sarwenda karena sering bertengkar sejak 8 bulan terakhir dan cara makan Sarwenda jadi perbincangan. Tabir gelap yang sempat menyelimuti alasan dibalik gugatan cerai yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap sang istri Sarwenda Tan perlahan mulai terkuak. Ya, selepas sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin yang terpaksa harus ditunda karena majelis hakim berhalangan hadir, pengacara Ruben Onsu, Minola Sebayang akhirnya mengungkapkan alasan dibalik keputusan Ruben menggugat cerai Sarwenda yang dinikahinya pada tahun 2013 lalu dan telah memberinya 2 orang anak. Menurut Minola, gugatan cerai dilayangkan kliennya lantaran kondisi rumah tangga yang sudah tidak sehat lagi yang ditandai dengan adanya pertengkaran yang kian meruncing di antara mereka dalam kurun waktu 8 bulan belakangan ini. Sayangnya, Minola enggan merinci lebih lanjut terkait penyebab utama di balik pertengkaran itu. Meski Minola juga memastikan tidak ada tindak kekerasan sedikit pun dari kedua belah pihak yang mewarnai pertengkaran itu. Biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar, dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar, baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim. Tapi yang pasti ini semakin meruncing kan itu 8 bulan terakhir ini nggak ada kekerasan. Karena kalau ada kekerasan kan pasti ada laporan polisi. Ini sedihnya itu bukannya kesusahan, tapi ini bagaimana Tuhan bisa berkatnya gitu ya. Iya, Tuhan bisa terus bimbing saya terus gitu ya. Langkahnya saya nggak ditinggalin sama sekali gitu. Ya ada saya di titik putus asa gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Di kubu berbeda, kuasa hukum Sarwenda, Chris Samsiwu menegaskan tidak ada kehadiran orang ketiga yang menjadi pemicu perceraian kliennya dengan Ruben Onsu. Meski sebelumnya sempat beredar kabar jika perceraian terjadi lantaran Sarwenda sempat berbagi hati dengan salah satu karyawannya. Dari ini aja udah nggak masuk akal gitu, kayak aku ketemu sama karyawan aku itu, dia baru kerja di tempat aku tuh berapa tahun ya Wendy? 2 tahun. Padahal Tania udah 5 tahun. Oh. 5 tahun, belum mundur lagi hamilnya. Ya kan iya, istilahnya udah nggak masuk akal. Kasihan anak-anak aku gitu loh. Mereka tuh nggak salah apa-apa loh gitu loh. Kami sampaikan bahwa terkait pihak ketiga juga itu tidak ada, ya kami bantah 100% tidak ada pihak ketiga yang mencampuri atau yang menyebabkan terjadinya perceraian. Ya murni memang ketidakcocokan di antara klien-klien kami lah, ya.
luar kelanjutan sidang cerainya, belakangan Sarwendah juga menjadi sorotan, bahkan mendapat cibiran netizen. Semua dipicu oleh cara makan Wendah saat membuat konten mukbang. Ya, netizen menilai artis berusia 35 tahun itu tampak kaku dan sangat berhati-hati sekali dalam membuka mulutnya agar kulit wajahnya tidak terlalu tertarik. Netizen menduga hal ini merupakan efek dari operasi plastik yang belum lama ini dijalani oleh artis kelahiran Jakarta tanggal 29 Agustus 1989 tersebut. Mau mangap aja kayak susah banget kelihatannya, sentil netizen. Kalau nggak muat segitu kenapa nggak dipotong-potong? Sambar netizen lainnya. Mantap kan? Ini dagingnya dia karamel pakai madu gitu. Manis banget, enak. Mau coba. Nah, terus kalau kata orang kaku, ini sebenarnya salah, bukan karena operasinya. Mereka tuh suntik botox di mulut supaya mulutnya tuh kalau diem aja gini, senyum kelihatannya. Karena kan kata dokternya minimal banget 3 bulan. 6 sampai 12 bulan itu udah paling maksimal hasilnya. Jadi kan butuh proses. Kalau yang menghujat, dia lebih bisa bersifat cuek lah ya. Tapi yang akan kami proses adalah yang menghujat anak-anaknya lah ya. Jadi kalau memang nanti sudah menyangkut hujatan itu terhadap anak-anaknya, itu pasti akan kami proses. Mertua Pratama Arhan angkat bicara terkait kasus dugaan pengkhianatan cinta yang dilakukan putrinya. Menepikan bayang-bayang perceraian Ruben Onsu dan Sarwendah, di lain kisah, tudingan dugaan mendua hati yang menyasar Aziza Salsa, istri dari bek kiri timnas Garuda Pratama Arhan, ternyata masih terus menjadi sorotan. Karena itu pula, setelah sempat diam, akhirnya Andre Rosiade, ayah dari Zize, yang notabene adalah ayah mertua Arhan, akhirnya angkat suara terkait kabar panas yang menyasar putri sulungnya itu. Ya, politisi Senayan itu meminta semua pihak untuk menunggu proses hukum dari kasus tersebut. Lantaran bersama tim kuasa hukumnya, putrinya sudah melaporkan kasus ini ke Mabes Polri. Selain itu, Andre Rosiade juga menegaskan jika rumah tangga Zize dan Arhan tetap masih baik-baik saja dan tidak terganggu sedikit pun dengan kabar miring itu. Tunggu proses hukumnya saja. Kan proses hukum sedang berjalan di Direktorat Cyber Barreskrim Mabes Polri. Azizah sudah melapor, sudah di BAP bersama 2 orang saksi. Tunggu saja proses hukum berlaku. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Yang jelas ini bocah sedang di Saudi ingin melaksanakan ibadah umroh. Yang paling penting kita lihat prioritasnya apa. Prioritas sebagai pemain bola, atlet sepak bola adalah bermain bola untuk negara kita. Jadi saya mau menyingkirkan hal-hal seperti itu dan yang urusan pribadi biarlah menjadi urusan pribadi. Semoga hubungannya baik-baik saja. Setiap hubungan pasti ada masalah kok. Tinggal bagaimana kita belajar untuk memaafkan dan move on dan menjadi lebih baik. Sementara terkait keputusan Zize untuk berangkat umroh di tengah kabar miring yang menyasarnya, Andre mengelak jika hal itu dilakukan putrinya untuk menghindar. Karena selain untuk lebih mendekatkan diri kepada sang holik, kehadiran Zize di Arab Saudi juga untuk memberi dukungan kepada Arhan yang akan membela timnas Garuda melawan timnas Arab Saudi di laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah 5 September mendatang yang akan disiarkan live di RCTI. Lantas apa pesan khusus Andre Rosiade untuk Pratama Arhan? Dan seperti apa pula keseruan Arhan saat tengah berada bersama rekan-rekan seklubnya Suwon FC Korea? Jadi Ziza umroh dulu, sekarang umroh, nah nanti setelah umroh dia nunggu Arhan,
sambil menonton bola. Nggak pernah mengeluh, nih anak nggak pernah mengeluh ya. Jangan pantang menyerah, tunjukkan kepada masyarakat, para supporter kau bisa. Dan alhamdulillah ini anak bertarung luar biasa. Nasib pilu Amar Zoni sempat dipuja-puja kini harus jadi pesakitan dengan divonis 3 tahun penjara. Di lain kisah, kehidupan pengap di balik jeruji besi sepertinya kembali dijalani oleh Amar Zoni hingga 3 tahun ke depan. Setelah sang aktor divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah atas kasus penyalahgunaan narkotika yang untuk kali ketiga menjeratnya. Vonis tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam sidang vonis yang digelar secara daring dan diikuti secara langsung oleh Amar Senin kemarin. Majelis Hakim juga menjelaskan jika terpidana tidak sanggup membayar denda yang telah diputuskan, maka hal itu bisa diganti dengan pidana kurungan tambahan selama 3 bulan. Amar pun tampak syok dan hanya bisa menutupi wajahnya dalam-dalam saat mendengar vonis tersebut. Mirisnya lagi, karena narkoba pula, Amar akhirnya bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya, tinggal di kos-kosan dan menjadi driver ojek online. Sementara rumah tangganya juga akhirnya kandas di tengah jalan. Lantas, apa saja hal-hal yang memberatkan dan meringankan Amar selama menjalani persidangan? Benarkah Amar bukan pengedar seperti yang disangkakan jaksa penuntut umum dengan ancaman 12 tahun penjara? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Dari hasil jual beli narkoba, Amar Zoni ini keuntungannya dibagi 2. Yang pertama dijanjikan untung 5 juta, yang kedua untung dapat 5 gram sabu gratis. Sabu 5 gramnya sudah diterima. Nah, yang jadi barang bukti sekarang ini sabu dari hasil pembelian itu, jual beli itu yang 5 gram dijanjikan itu sama bandarnya. Hakim mempertimbangkan dengan SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2003. Jadi perbuatan terbukti, ya, tapi kan ya unsur-unsur pasalnya itu tidak mengindikasikan bahwa Amar ini adalah sebagai pengedar atau penjual yang seperti dibilangkan jaksa. Rumah yang kita tempatin sekarang itu sewain aja. Yang narkoba ini menghancurkan keluarga sih pasti. Itu yang gue rasain. Menghancurkan istri gue, anak gue juga, masa depannya. Dan segala macam yang udah gue raih itu kayak hilang aja sih, begitu aja.